Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Meldi, NIM 2008705, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah pengantar belajar motorik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. 2. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. A. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. 1. Ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level 3. Pada fase belajar tingkat ketiga, kestabilan prestasi atau untuk kerja, individu yang berada pada fase ini mampu melakukan gerakan-gerakan yang sama secara berulang-ulang, sedangkan kualitas gerakan yang ditampilkan pada setiap pengulangan cukup konstan. Peningkatan yang terjadi dalam berbagai aspek di antara lain yaitu 1. Perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi. 2. Perbaikan peran analisator kinetik sehingga dapat mengendalikan dan mengatur impuls tenaga paksa otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. 3. Perbaikan peran dan fungsi indera penerima informasi. 4. Perbaikan dalam pengelolaan informasi yang diterima pada fase yang ketiga. Tugas seorang guru pendidikan jasmani pada fase belajar tingkat ketiga ini tidak mampu dikatakan ringan bila dibandingkan dengan fase belajar tingkat pertama atau kedua. Karena pada semua tingkatan belajar, guru pendidikan jasmani mempunyai tugas dan tujuan yang berbeda-beda. Contohnya, pada fase belajar motorik level 3, guru mempunyai tugas untuk menstabilkan kemampuan-kemampuan motorik yang dikuasai serta mengembangkan berbagai situasi yang bervariasi. Gerakan-gerakan yang dituntut untuk mengerjakan suatu tugas dapat dilakukan tanpa merasa ada keraguan. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari guru pendidikan jasmani adalah bahwa perbedaan kemampuan prestasi dalam pelaksanaan suatu gerakan yang nyata, kemampuan prestasi tersebut kelihatan hampir sama bila pelaksanaannya gerakan dilakukan pada situasi dan kondisi yang tidak berubah-ubah. Kemampuan dalam mengambil dan merubah keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat untuk menghadapi berbagai situasi oleh individu yang berbeda pada fase belajar tingkat ketiga merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman motorik yang berhasil dikumpulkan dan disimpan dalam ingatan motorik pada pusat simpanan motorik. 2. Ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 3 terdiri dari 1. Terbentuknya kemampuan automatisasi. Kemampuan automatisasi ini merupakan tingkat kemampuan yang tinggi dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga. Terbentuknya kemampuan automatisasi ini hanya mungkin bila individu yang bersangkutan benar-benar telah menjiwai dan memiliki bermacam-macam bentuk gerakan dalam suatu cabang olahraga tertentu. Contohnya, sebagai konkret, misalkan gerakan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. Keadaan demikian menyebabkan suatu gerakan tersebut dimiliki secara mendasar oleh seseorang. Bila suatu saat dibutuhkan, maka program gerakan tersebut siap untuk direalisasikan ke dalam bentuk nyata, yaitu gerakan. 2. Bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Kecepatan dalam memiliki dan mengonstruksi bentuk-bentuk gerakan baru akibatnya dari perubahan situasi secara tiba-tiba atau kecepatan dalam pengaturan dan pengendalian kembali penyimpangan-penyimpangan gerakan. Perbaikan dalam aspek ini tidak hanya terlihat dari kecepatan mengkonstruksi program gerakan, tetapi juga berhubungan dengan ketepatan dari gerakan-gerakan yang dikonstruksikan tersebut. Contohnya yang saya ambil, di dalam permainan bola basket, seseorang pemain telah membuat program gerakan untuk melakukan shooting, tetapi dengan tiba-tiba dihalangi oleh pemain lawan. Pemain yang akan melakukan shooting tersebut dapat cepat merubah program jadi gerakan lain, seperti mengoper bola pada salah satu teman. Untuk pelaksanaan suatu gerakan adalah menyertai aspek-aspek berhubungan dengan program gerakan. 3. Irama gerakan. Bentuk kerja yang diperlihatkan dalam pelaksanaan gerakan pada fase tingkat ketiga ini terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu tenaga. Ini merupakan hasil dari faktor peningkatan. Contohnya yang saya ambil, perbaikan kemampuan antisipasi gerakan
peningkatan kualitas peran dan fungsi analisator kinestik sehingga memungkinkan pemberian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhannya. 4. Kecepatan gerakan. Individu yang berada pada fase belajar tingkat ketiga mampu melakukan gerakan-gerakan yang dituntut dengan cepat, bahkan situasi dan kondisi memaksa. Dia mampu melakukan perubahan-perubahan bentuk gerakan dengan cepat. Suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh individu yang berada fase belajar tingkat ketiga adalah kemampuannya untuk memanipulasi bentuk-bentuk gerakan. Bentuk-bentuk gerakan yang pertama adalah program yang sebenarnya, yakni bentuk-bentuk gerakan atau bentuk-bentuk aksi motorik yang akan dilakukan untuk pencegahan tugas gerakan atau meraih hasil yang dicapai. Sedangkan bentuk gerakan yang kedua adalah bentuk gerakan yang akan menunjang atau memperlancar program gerakan yang sesungguhnya atau bentuk tipuan. 2. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Fase ini untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Proses pembelajaran diarahkan untuk membentuk kemampuan transfer dari keterampilan-keterampilan motorik yang telah dikuasai tersebut pada berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, haruslah menjadi perhatian guru pendidikan jasmani akan memberikan latihan-latihan yang sesuai dengan karakter kemampuan yang dimiliki setiap individu. Bentuk latihan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah latihan dalam bentuk mental training, misalnya memberi contoh untuk membangun konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan, atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Untuk memantapkan hasil yang diperoleh dari latihan mental training diberikan beberapa kali, lalu dilanjutkan dengan latihan-latihan pelaksanaan sesuai dengan program gerakan. Latihan mental ini akan lebih bermanfaat lagi bila latihan arahkan pada perhitungan kecepatan bagian gerakan. Contohnya yang saya ambil yaitu 1. Kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi efek dari perubahan tersebut. 2. Kemampuan ketepatan gerakan. 3. Kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis baik dari segi waktu, tenaga maupun ruangan yang terpakai. 4. Kemampuan pengambilan keputusan dengan cepat. Baik, itulah sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.